Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Ini malam terakhir kita doa pencurahan Roh Kudus. Biar kita mau fokuskan hati kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya Yesus. Tak bertelan
angkat. Haleluya Yesus. Tak bertalu menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, Engkaulah Raja kami. Yesus Raja. Mari kita angkat hati dan suara kita mau sembah Dia, sebab hanya Dia yang layak terima sembah hormat. Yesus Tuhan, haleluya, layak masuk lebih dalam katamu Bapa. Kita akan angkat pujian, segala puji syukur bagimu. Haleluya Yesus. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Akan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan Allah kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
hormat kami Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sebelum kami masuk lebih lagi dalam menyembah-Mu Bapa. Terlebih malam hari ini kami mau dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami semua jemaat Tuhan di tempat ini siap mendengarkan berkat firman Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus, urapan Allah itu turun dalam kehidupan kami bersama. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Engkau, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, ada haleluya. Ya, mari kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, apa ada yang ingin bersaksi? Kalau ingin bersaksi, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Bapak Ibu. Saya tunggu. Ya, apa ada yang mau bersaksi? Ya, kalau tidak ada, mari kita semua buka di dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Di ayat yang ke-6. 1 Korintus 14 ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua? Amin, kita bacakan bersama-sama. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Lihat di sini. Jadi ketika ada seorang jemaat di dalam pertemuan seperti ini, dia berbahasa roh, begitu. Rasul Paulus berkata, gunanya buat apa? Ketika saya ngomong dengan istri dengan menggunakan bahasa roh, itu menjadi pertanyaan, gunanya buat apa? Karena di ayat 7, coba kita baca. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seluling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apakah dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Ayat 8 kita baca. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Ayat 9. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Nah, di sini lagi berbicara apa? Lagi berbicara mengenai karunia bahasa roh. Kemarin kita sudah membagi dua, bahasa roh itu adalah bahasa roh yang untuk diri sendiri, itu membangun diri sendiri, bahkan diri sendiri pun dia tidak mengerti, hanya Allah saja yang tahu. Tetapi yang kedua adalah bahasa rohnya masuk dalam kategori karunia. Apa ciri khas bahasa roh karunia? Itu mempunyai harus artinya, ada tafsirannya, ada yang mengartikannya, ada yang mentranslate-nya. Nah, kalau misalnya itu karunia bahasa roh itu ciri khas yang utama adalah membangun jemaat. Ada 9 karunia roh dan 9 karunia roh itu punya satu ciri yang luar biasa yaitu membangun jemaat. Nah, itu yang dimaksudkan Paulus bahwa
Tidak berguna bahasa roh itu jika ada di dalam gereja, kalau misalnya itu karunia, semuanya mau berbicara tetapi bicaranya tidak dimengerti. Sama dengan ketika nanti Bapak Ibu mendengar ada orang khotbah dengan bahasa Rusia. Khotbahnya bagus, 1 jam dia khotbah. Bapak Ibu bisa ngerti nggak? Nggak bisa. Bapak Ibu bisa berkata amin nggak? Nggak bisa. Karena Bapak Ibu tidak mengerti. Ayat 10 kita baca, 1, 2, 3. Ada banyak, entah berapa banyak macam-macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. 11, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. 12, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha, tuh lihat, membangun jemaat. Ini yang menjadi kata kunci. Perbedaan bahasa roh digunakan untuk pribadi membangun diri sendiri. Tetapi bahasa roh karunia adalah membangun jemaat. Di ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Tuh ya artinya. Jadi satu orang itu boleh ketika dia berdoa dengan bahasa roh, habis itu dia diberikan karunia, mengartikannya. Artinya berarti menggunakan bahasa apa? Bahasa apa? Indonesia yang dimengerti. Itu dia. Kemudian ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, nah ini penting Bapak Ibu, kata kuncinya lagi nih. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Katakan, rohkulah yang berdoa. Ini dipisahkan. Tetapi akal budiku tidak turut. Coba ini diulangi lagi, ini menjadi kata kunci yang penting. Ini yang saya sering jelasin kepada Bapak Ibu. Di ayat 14 di sana dikatakan, kalau ada orang berdoa dengan bahasa roh, jadi yang berdoa siapanya? Rohnya berdoa. Akal budinya dipakai enggak? Ini enggak dipakai. Roh langsung ke mulut. Tanpa menggunakan pikiran. Tanpa menggunakan akal budi. Kalau dia nyampe di akal budi baru keluar, itu namanya hafalan. Di sini udah jelas. Akal budi tidak terlibat di dalam bahasa roh. Jelas ya? Ayat 15. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan Bapak Ibu, ayat 15 ini kalau tidak dengan pengalaman, ini susah untuk diartikan. Sekali lagi, kalau tidak pengalaman, ditunjang dengan pengalaman, ini akan susah diartikan. Maksud daripada ayat 15 ini, ketika saya berdoa, Bapa kami di dalam sorga, itu menggunakan apa? Menggunakan akal budi. Kemudian saya bernyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Itu menggunakan apa? Akal budi. Karena itu diingat nyanyian. Itu. Yang dilakukan Paulus adalah memakai dua-duanya. Jadi ketika dalam satu ibadah, kita bernyanyi di awal. Segala puji syukur bagimu. Kita menggunakan akal budi. Akal budi itu
Fungsinya apa? Mengingat lagu. Kalau enggak kita nggak hafal lagunya loh. Kita pakai itu. Kemudian kita berdoa, Tuhan engkau ajaib, Tuhan engkau besar. Itu masih dengan akal budi. Jadi akal budi dipakai menjadi alat utama pengantar, pembawa. Ketika akal budi ini bekerja, kita menyembah Tuhan dengan akal budi, dengan kesadaran, dengan nyanyian, dengan doa kita menyembah Dia. Ada namanya satu titik di mana ini adalah alam sadar di sini. Alam tubuh. Semuanya yang bisa kelihatan, bisa terdengar ini di sini. Tetapi ketika kita masuk di dalam alam Roh Kudus, ini menjadi satu hal yang berbeda. Bedanya di mana? Lihat di sini. Dikatakan, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ada dua dimensi. Dimensi akal budi, dimensi roh. Ini sudah jelas. Ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Kalau dari awal saya berkata, misalnya la 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 li 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 lelo 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 lelo, yang lain enggak ngerti. Secara khusus, kalau ini karunia Roh Kudus, secara khususnya dia sebagai pemimpin puji-pujian atau pengkhotbah, pengajar, itu syarat utama menggunakan bahasa yang dapat karena ketika saya berbahasa roh, Bapak Ibu tidak akan diberkati sama sekali. Ngerti enggak ketika saya berbahasa roh? Enggak. Gunanya buat apa? Enggak ada. Sedangkan saya berada di tengah-tengah banyaknya jemaat. Banyaknya jemaat ini membutuhkan informasi. Dibutuhkan informasi apa? Ketika saya berkata, percaya Bapak Ibu Allah itu dahsyat, amin. Amin. Ketika saya lalalili amin. Yang apa aminnya? Tidak dimengerti. Itu yang terpenting. Sebab, ayat 17, sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik. Tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Meskipun saya punya karunia Roh Kudus, berbahasa roh, itu bagus artinya. Tetapi orang yang mendengar itu gak ada faedahnya. Makanya di ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat 19 kita baca 1, 2, 3. Tetapi tuh. Disinilah saya mengambil satu pelajaran yang luar biasa bahwa bahasa roh itu punya kosakata yang bertingkat. Disinilah dasar saya berkata bahwa orang yang berbahasa roh itu sama seperti orang yang ketika lahir di dunia, maka dia diawali dengan tangisan, kemudian diawali dengan 1 kata, 2 kata, 3 kata, semakin dia bertumbuh, semakin besar seperti saya, semakin dia sempurna. Ada ribuan kosakata. Ini dasarnya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Paulus berkata begini, saya kalau khotbah lebih baik mengucapkan 5 kata. Bapak Ibu akan diberkati Tuhan, amin. Nah itu yang diucapkan Paulus itu justru bahasa yang dimengerti. Lebih baik 5 kata daripada lalalili lalalilo lawat lawas.
itu pun tidak ada gunanya. Meskipun Paulus pernah katakan di sini, dia itu level tingkatan kosakata bahasa rohnya sudah sampai berapa? Di ayat 19 bagian akhir, beribu-ribu kata. Itu dia. Ya. Ini luar biasanya. Jadi ternyata bahasa roh itu, pertanyaan begini Pak, berarti Pak kalau di gereja apakah saya tidak boleh berbahasa roh? Saya tanya, bahasa rohnya itu untuk apa dulu? Apakah bahasa rohnya itu untuk membangun diri sendiri? Kalau untuk membangun diri sendiri, itu tidak ada larangan sama sekali. Tidak ada. Apalagi misalnya kita sebagai jemaat duduk di sana. Dia berbahasa roh sendiri, ya biarin aja. Karena itu dia sedang membangun dirinya sendiri. Tetapi menjadi tidak boleh kalau itu dikategorikan karunia dalam membangun jemaat. Kalau bahasa rohnya itu tidak ada artinya atau nubuatannya. Apalagi seseorang itu adalah pelayan, misalnya contoh dia WL di depan. Ketika dia WL, dia berbahasa roh dari awal sampai akhir. Nih, ini contoh ya. Mau ganti pujian, mau begini, jadi dia pakai bahasa roh semua. Terus nanti pemain musiknya ini lari ke satu, lari kedua. Apa? Lah, jemaat juga bingung. Harusnya lagunya dalam nama Yesus. Nanti dia bukan pakai lagu itu. Lalu lah, ini kan orang menjadi bingung di situ. Lihat, apalagi sekarang ada fenomena pengkhotbah berkhotbah seperti saya sekarang ini, sama-sama orang Indonesia dua-dua, satu pakai bahasa roh, satu pakai translate. Ini bikin hidup tambah pusing. Bapak Ibu dengerin khotbah saya aja yang bahasa Indonesia, ngantuk-ngantuk, ada juga yang pusing. Apalagi yang ngomongnya nggak jelas, ditambah lagi translate Indonesia. Ini semakin aneh-aneh. Paulus sudah bilang, lebih baik 5 kata yang kamu mengerti daripada beribu-ribu kata jemaat tidak terbangun di atasnya. Makanya di ayat 20, Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Ini nih, apa hubungannya kejahatan anak-anak dalam pemikiran hubungannya dengan bahasa roh? Kira-kira bagaimana? Bapak Ibu, kalau anak-anak itu punya mainan, ya, punya mainan yang dia suka, itu terus. Jadi dia dunianya dipenuhi dengan itu aja. Bahkan orang dewasa juga ketika suka lagu, apa ya sekarang lagi viral apa ya? Romantis ya itu kan? Apa? Kita bikin. Jadi lagi ini kita bikin, itu kan yang itu terus nyanyiin. Jadi begini, orang yang baru penuh dengan Roh Kudus, kadang-kadang dia karena keasikan hidup dengan dunianya Roh Kudus, sehingga dia itu selalu terhanyut di dalamnya, sampai dia udah gak bisa membedakan lagi, mana dia membangun diri sendiri, mana yang ketika dia membangun umat Tuhan, membangun jemaat. Itu kejahatan anak-anak itu apa? Pemikirannya selalu dipenuhi dengan itu terus. Selalu dipenuhi dengan diulang lagi, itu terus. Itu. Ingat, anak-anak kejahatannya kan gak mungkin bunuh-bunuhan, gak mungkin. Tapi anak-anak itu punya ciri khas yang selalu yaitu terus. Jadi dengan kebanggaannya dia penuh Roh Kudus, ada jemaat penuh Roh Kudus, dia itu selalu kayak sedikit anggaplah ini
menjurus kepada kesombongan rohani, sedikit-sedikit bahasa roh, sedikit-sedikit bahasa roh. Nah itu dulu, itu maksud saya. Makanya Paulus berkata, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Nah itu lihat. Kejahatannya anak-anak itu ya cuman sampai mentok di situ. Dia terus mengulang sesuatu yang sama. Ketika dia dapat, dia seperti Roh Kudus ini, bahasa roh ini udah dapat spesial, dia ulang. Terus saja, jadi kayak gila sendiri. Nah itu maksudnya. Tetapi ini juga nggak bisa disalahkan. Bapak Ibu, ketika orang penuh dengan Roh Kudus, dia itu punya satu hal, ada kerinduan yang dalam, dia punya dorongan, dia punya seperti kayak lebih dekat dengan Tuhan dan segala macam. Orang lain gak dekat, hanya dia sendiri. Nah itu yang harus diedukasi, supaya dia bisa menguasai dirinya. Jangan sampai nanti diangkut, dia ngomong sama orang, ketika dia ngajar ngomong sama orang, bahasa roh. Ini kan suatu kejahatan anak-anak. Itu yang dimaksud firman Tuhan. Ya sepele sih. Tapi firman Tuhan berkata, dewasa dalam pemikiranmu. Terus kita lihat. Ayat 23 langsung saja. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dengan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu, tuh lihat. Jadi sebenarnya sepele. Contoh, ketika nanti ada yang baru apa segala macam, jemaat baru apalagi dari agama lain, kemudian mereka melihat orang Kristen ketika masuk berbahasa roh, loh kok gila ya, ini kok gila semua. Jadi akhirnya saya nggak mau ke gereja, ini orang gila semua, begitu. Nah tetapi makanya di ayat 24 dikatakan kalau kamu semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang yang baru, dia akan diyakinkan. Maksudnya bernubuat ini apa? Ada artinya. Ini bicara mengenai karunia. Ayat 25 yang terakhir. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Tuh. Jadi yang saya mau katakan, ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada tahapan-tahapannya. Ketika karunia bahasa roh ini muncul, itu harus bergantian satu persatu. Karena habis dia berbahasa roh harus ada tafsirkannya satu bergantian. Karena ini teratur. Ya. Karena ini teratur. Oleh karena itu, saya katakan kepada Bapak Ibu, yang belum penuh dengan Roh Kudus, mari kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kita. Tetapi yang sudah penuh Roh Kudus ada tingkat lanjut. Apa tingkat lanjutnya? Supaya kita dewasa dalam menggunakan bahasa roh ini dengan bijak. Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain. Jangan sampai ketika kita udah penuh Roh Kudus, orang katakan, wah iki wis gila. Ingat itu. Jadi harus bisa bijaksana dalam menggunakan. Satu waktu ketika saya diangkut, saya tiba-tiba ingat ya bahasa roh itu tidak bisa saya atur. Karena hanya Roh Kudus sendiri. Yang ketika memberikan saya berbicara. Ketika saya penuh dengan Roh Kudus saya berbahasa roh ini diangkut. Tapi saya bisa mengontrolnya dengan baik. Saya enggak diam. Dia diam, kontrol baik. Jadi bisa di manajemen dengan baik.
Bapak Ibu percayalah dengan saya, sangat aman ketika Bapak Ibu di motor, di mobil, dimanapun, penuh dengan Roh Kudus, tidak usah takut. Karena roh itu teratur, roh itu tidak akan mencelakakan. Roh itu akan justru bahkan ketika saya menyetir mobil penuh dengan Roh Kudus, saya jauh lebih konsentrasi dalam ketika menyetir. Kok tiba-tiba masuk? Saya katakan, ketika lagi nyetir, kita ingat kasih Tuhan, Tuhan besar, Tuhan baik. Tiba-tiba saya diliputi oleh roh, kemudian saya berbahasa roh. Nah ketika saya berbahasa roh, itu saya yakin, saya nggak tahu apa yang menjadi masalah saya, atau ada orang yang membutuhkan doa, saya doakan, tetapi roh itu akan membantu kita, supaya kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, sebagai penutup, penuh Roh Kudus dan tidak penuh Roh Kudus menjadi satu hal yang sangat penting di antara keduanya ini adalah satu. Di ayat yang pertama, kasih. Yang udah berapa hari lalu ya? 2 hari lalu. Kasih. Orang belum penuh Roh Kudus, tetap tinggikan kasih itu. Orang ketika penuh dengan Roh Kudus, tetap tinggikan kasih itu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kasih itu tidak berkesudahan. Bahasa roh akan lenyap, nubuat akan lenyap, tapi kasih itu tidak akan lenyap. Ketika kita semua sudah berakhir hidup ini di sorga, udah gak perlu lagi bahasa roh, laba-laba, itu segala macam, udah gak perlu. Nubuat juga gak perlu. Nubuat itu artinya. Tetapi kasih itu tetap masih bisa bertahan meskipun kita sudah masuk di dalam kerajaan sorga. Makanya Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini selalu menjunjung tinggi kasih itu. Sesama jemaat junjung tinggi kasih itu. Kalau di jemaat saja kita sudah terpecah belah. Gesekan, akhirnya dia pindah gereja. Saya nggak mau ketemu Bapak itu. Kalau Bapak itu ada di sini, saya mau pindah. Pertanyaan saya, kalau dua-duanya masuk surga, bagaimana? Pokoknya seumur hidup, saya nggak mau mati. Mati pun saya nggak mau ketemu. Lah, kalau dua orang ini tidak mau bertemu, sama-sama posisinya masuk surga. Ketika lihat di surga, loh ada kamu lagi. Surga menjadi tidak surga lagi. Langsung dia berkata, lebih baik saya nggak masuk surga daripada lihat kamu. Kata yang sebelah, ya silakan aja kamu keluar. Latihannya dimulai dari mana? Di bumi. Jangan berharap di dunia itu tidak ada konflik, tidak ada perselisihan, tidak ada beda pendapat. Berarti Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu itu tinggalnya di hutan sendirian. Tarsan pun sering saya lihat berkonflik sama binatang. Enggak ketemu manusia, binatang konfliknya dia. Ingat, manusia itu makhluk apa? Sosial. Oleh karena itu saling membangun dalam kasih. Ini latihan. Di bumi kita tidak bisa tenggang rasa, itu kan semuanya jurusan PPKN, PMP zaman saya dulu. Sekarang apa ya? Hah? Pendidikan? Ya. Itu cocok sekali dengan ilmu agama. Dan saya rasa kasih itu tetap harus kekal untuk selama-lamanya. Mari kita tutup doa pada malam hari ini dengan satu hal. Kalau di dalam hati kita masih belum ada rasa kasih, belum bisa mengampuni, belum bisa
memberikan kasih kepada orang lain, kita minta Roh Kudus, tolong jamah hati saya, lembutkan hati saya, supaya saya bisa melepaskan pengampunan, supaya saya bisa memberkati orang yang menghina saya, menjelekkan saya, memfitnah saya. Tuhan Yesus memberkati.